wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para ikhwan nifillah, dimanapun kalian berada, agama adalah agama rahmatan lil alamin, yang mana semua dalam kehidupan kita diaturnya oleh agama. Yang penting mulai yang tak penting, dan yang berurusan dan mulai tak berurusan, sampai ketika kita masuk ke dalam WC pun itu ada cara-cara yang ditentukan oleh agama, yang mana cara itu lebih indah daripada sebelumnya. Salah satunya adalah ketika kita mau berkeluarga. Mengapa demikian? Orang berkeluarga itu bukan hanya butuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, melainkan orang yang berkeluarga itu butuh selamanya. Seumur kita ingin menikah dan berkeluarga 1 kali. Lalu ini penting dalam agama untuk mengajarkan kita bagaimana cara memilah dan memilih suatu pasangan. Bukan sok memilih dengan gaya karena fisik atau materi, tidak. Lalu bagaimana agama mengajarkan kita dalam mencari pasangan? Maka dalam hadis ini ada 4 cara. Tungkihul mar'atu bi arba'atin. Perempuan dinikahi dengan 4 cara. Dan al-mar'atu di sini bukan khusus perempuan, melainkan perempuan, laki-laki juga termasuk. Jadi nikah laki-laki karena 4 perkara. 1, li jamaliha, karena cantik tampan. 2, walimaliha, karena hartanya. 3, wali nasabiha, karena nasab keturunannya. 4, karena diniha, karena agama. Cantik, harta, nasab keturunan, terus agamanya. Yang perlu kita dipertanyakan, janggal dalam pikiran kita, kenapa agama kok dijadikan terakhir, sedangkan tampan dan cantik dijadikan pertama? Kita perlu deteksi hadis ini. Hadis ini dilanjutkan, fatfar biyadiddin taribat yadah, maka beruntunglah engkau biyadiddin, dengan orang yang punya agama. Lafaz tungkihul mar'atu biarbaatin itu tungkahu itu adalah sifatnya siur fi'il mudhari, cuman suatu anjuran aja, bukan siur amar perintah. Sedangkan yang perintah di belakang fatfar biyadiddin itu sifat amar. Nah, jadi semuanya itu cuma pilihan. Yang paling dianjurkan adalah perempuan dan laki-laki yang mempunyai agama lebih, yang bisa menuntun kita dari dunia menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada suatu kisah, yang mana suatu kisah ini menceritakan bahwasannya ada suatu perempuan yang solehah. Ada suatu perempuan yang solehah. Ini ada di kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kalian tidak punya, beli kitab. Halaman 29. Ada suatu cerita tentang istri solehah, bahwasannya Wafiriyat Muslim hadis nomor 44 Riyadhus Shalihin, mata ibnu Abi Thalhah min Ummi Sulaim. Jadi Abi Thalhah itu mempunyai anak. Abi Thalhah mempunyai anak dan ibunya nyamannya Ibnu Sulaim. Faqala li ahliha la tuhaddisu Abi Thalhah bi ibnatin hatta akuna ana uhaddithuhu
Maka Ibnu Sulaim ibunya ini, anaknya masih mungkil, masih kecil. Abi Talha itu keluar. Maka ketika mati anaknya, kata Ummi Sulaim ibunya, jangan pernah kau ceritakan ke Abi Talha bahwasanya anak saya ini meninggal, sampai saya yang menceritakannya sendiri. Lanjut cerita, Abi Talha datang. Abi Talha datang, kemudian faja'a faqarrabat ilahi asya'an fa'akalaha wa syaribu. Summa tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'u qabla dalik. Lalu kemudian ketika datang Ummi Sulaim ibunya itu membuat masakan yang enak sekali. Terus dia berpenampilan yang sangat indah sehingga sang suaminya itu senang Abi Talha. Kemudian makan, setelah makan, karena senang melihat penampilan istrinya yang berbeda, yang wow, akhirnya terjadi persetubuhan seorang suami istri. Akhirnya di dalam kamarnya sesudah itu kata Ummi Sulaim merayu Abi Talha, ya Abi Talha, ara'aita law anna qauman a'aru 'aladahum ahla baitin fatalabu ariyatuhu anahum alahum ayyamna'u. Abi Talha, contoh ya Abi, wahai sayang, gitulah sayang, contoh ada seorang menitip kita suatu kitab, misalnya suatu kitab. Pada suatu ketika orang yang menitipkan itu meminta kitab itu kepada kita, apakah kita tidak boleh untuk memberinya? Maka kata Abi Talha, ya jangan gitu sayang. Kalau ada orang kita diberi amanah untuk menitipkan, lalu orang itu mengambilnya kembali, ya kita harus kembalikan. Apa kata Ummi Sulaim punya? Sekarang anaknya oleh Allah sudah dipinta dan sekarang sudah meninggal, dan kita harus menyerahkannya itu karena itu milik Allah. Akhirnya Abi Talha terkejut, mau marah karena dia sudah menjawab sedemikian, tidak marah, anaknya itu meninggal. Terkejut, dan akhirnya bisa, meskipun tidak seluruhnya, bisa meringankan beban dan pikiran seorang laki-laki. Itulah perempuan yang solehah. Dan mengapa agama itu memilihkan kita, mengajarkan kita bagaimana tentang mencari pasangan yang sesungguhnya. Itu tentang perempuan soleh. Maka cukup sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan. Semoga manfaat fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.